Silakan Kakak Charles. Kakak Charles silakan. Siap. Kalau suara saya kedengaran bagus, boleh jempolnya kah? Jempol tangan aja, jempol tangan, jempol kaki nggak usah. Siap. Siap, siap, siap. Shalom Warriors. Selamat malam. Cece. Rohani sekali kita di Shalom. Sedap. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Pak Pichen, Jay, Tante Eng, dan semua teman-teman, selamat malam. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Malam hari ini boleh berbagi sedikit sama teman-teman Warriors. Klik Covenant Living in Christ Kingdom. Siap. Baik saudara-saudara sekalian. Apa kabar hari-hari ini teman-teman sekalian? Kita santai tapi tidak mengurangi esensi dari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Mungkin kalau boleh dengan cepat teman-teman yang ada di sini ketikkan aja di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman ibadah itu apa? Sebentar-sebentar saja. Nggak usah panjang-panjang. Cukup diketikkan saja. Singkat-singkat. Menurut saudara-saudara sekalian bahwa ibadah itu apa sih? Siap. Malam hari ini saya bersemangat, apalagi tadi waktu Jay dan teman-teman, Jay dan tim. Siap. Jay dan tim tadi sama-sama worship. Saya berbahagia karena itu tadi, lagunya itu tadi. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Siap. Siap. Mana tadi ini? Push. Kolom komentar mulai dipadati. Tapi terpantau ramai dan lancar. Siap. Bersekutu dengan Tuhan, ibadah adalah penyembahan. Siap. Malam hari ini kita coba membahas sedikit tentang ibadah yang sejati. Apakah itu ibadah yang sejati? Ya, nanti kita akan bahas sebentar. Tapi seringkali kan pemikiran kita waktu kita dengar tentang kata ibadah. Kadangkala, saya nggak bilang orang lain, dulu pikiran saya, gambaran saya waktu kita ngomong tentang ibadah, bisa tertuju buat apa? Gedung gereja. Ibadah apa? Duduk manis. Ibadah apa? Duduk diam dan khusyuk. Kalau buka permen harus pelan-pelan, jangan sampai ada yang dengar. Kalau tidak nanti tidak kudus. Siap. Ibadah kita kerjakan kapan? Kita beribadah hari Minggu. Kita beribadah kalau kita kumpul dengan keluarga, terus kita mulai nyanyi 2-3 lagu, baca beberapa ayat, terus ada yang sharing, kita ibadah. Ibadah kapan? Ibadah ya waktu kita kumpul rame-rame, terus ada yang berkhotbah, ada yang menyanyi, ada yang berdoa. Dulu pemikiran saya tentang ibadah kebanyakan terputar-putar dalam hal itu. Tapi ini lagi kembali ke itu tadi. Begitu liriknya tadi bahwa dan nafasku siap menceritakan. Nah, menceritakan apa? Kehidupan kita menceritakan tentang Tuhan. Siap Bapak Owen. Boys. Siap Bapak Owen. Saya coba menurut saya ya, ibadah sejati sebenarnya kan kita lakukan setiap saat. Kita lakukan setiap saat, kita lakukan setiap waktu. Kapan? Di gereja? Tidak. Kapan? Di kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat. Kalau kita bilang di gereja, ya mungkin dari antara saudara-saudara sekalian, tapi kalau yang di Warriors ini kan nggak beribadah di gedung gereja. Ya mungkin ada orang yang sekarang masih beribadah di gedung gereja. Tapi kalau orang yang nggak beribadah di gedung gereja, terus dia beribadah secara online, terus sekarang kita mau merasa apa? Kita mau melihat bahwa kita tidak beribadah karena kita online. Kita cuma dari rumah, jadi kita cuma nonton tayangan itu aja. Enggak kan? Sebenarnya ibadah kita itu terjadi setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita.
Ibadah yang sejati kita terjadi setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu? Kita tahu ya, lewat nafas kehidupan kita menceritakan tentang itu tadi. Tentang kasih setia Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang kehidupan Tuhan, tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi kan kita mulai mengarahkan pandangan kita, mengarahkan mata kita, perenungan-perenungan kita bahwa ibadah kita tidak tertuju lagi tentang hal-hal yang seperti tadi saya katakan. Kalau saudara setuju, boleh kita pakai dengan satu kata yang merangkum ini. Bukan tentang rutinitas. Ibadah kita bukan tentang rutinitasnya. Bukan rutinitas agamawinya, tapi ibadah kita tentang bagaimana kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan lewat kehidupan kita hari-hari. Apa yang kita lakukan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak terpaku lagi dengan gambaran-gambaran. Kita nggak terpaku lagi dengan sajian-sajian bahwa ibadah itu seperti begini nih. Yang kayak tadi saya jelaskan di awal. Nah, kita sudah tidak tertuju pada itu lagi. Tapi kita sudah tertuju pada agenda besar Tuhan. Berbicara tentang agenda, tiba-tiba saya teringat tentang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online, kan sekarang kita udah di zaman-zaman online, teman-teman bisa googling aja, di KBBI itu akan muncul. Agenda itu dijelaskan bahwa buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun. Kayak misalnya contohnya acara rapat itu telah dicatat dalam agenda dan lain sebagainya. Acara yang akan dibicarakan dalam rapat. Itu kalau kita bicara agenda tadi ya. Nah kembali ke sini kan saya katakan bahwa di luar dari agenda Tuhan, artinya semua hal yang terjadi di luar daripada agenda Tuhan, tidak pernah akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan, tiba kepada tujuan akan apa yang Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita. Sepanjang kita mengerjakan hal-hal yang di luar daripada agendanya Tuhan, kita tidak akan pernah tiba di tujuan. Kayak misalnya, Owen mau menuju ke lapangan main bola, ke Karebosi. Ya berarti kan di agendanya Owen, saya dari rumah keluar akan menuju ke lapangan. Tapi kalau ternyata Owen jadinya singgah ke mall, Owen kan tidak akan sampai ke lapangan untuk main bola. Keluar dari agenda awal yang diagendakan dari rumah, saya akan keluar pergi main bola. Kecuali Owen main bola di mall, ya beda cerita. Itu dia. Kita kalau bergerak di luar agenda Tuhan, tidak akan pernah mengantarkan kita tiba kepada tujuan. Nah, kayak itu tadi kita udah bilang, kita udah tahu bahwa kehidupan ibadah kita bukan lagi tentang ritual-ritual keagamaan, bukan tentang bagaimana caranya kita beribadah dan lain sebagainya. Menurut saya coba definisikan bahwa ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup untuk terus berjalan dalam kebenaran Kristus yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Ulang lagi. Ibadah yang sejati mempersembahkan hidup untuk terus hidup dalam kebenaran Kristus dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Berarti kalau kita udah mulai bicara kayak gitu, orang akan menikmati kehidupan kita kan. Saya sudah pernah berbicara di sini bahwa kehidupan kita pasti akan bawa dampak buat orang lain. Sudah pernah juga kita bahas dampak apa yang akan kita bawa buat orang lain. Nah, kalau kita tahu bahwa ibadah sejatinya kita itu adalah mempersembahkan hidup kita untuk tetap mengerjakan kebenaran, untuk tetap membawa teladan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu hal ini dapat dinikmati oleh orang banyak. Itu tadi yang saya sudah katakan. Hari-hari ini ibadah udah online. Pertemuan-pertemuan komunitas yang tadinya kita bisa saling tatap muka, sekarang kita tatap layar. Siap. Nggak tatap muka, tatap layar. Kita tatap muka, tapi yang muka yang muncul kan lewat layar. Kemudian kita nggak ada dalam pertemuan-pertemuan tertentu di satu tempat. Tapi kehidupan tetap berjalan. Nggak berarti kita nggak berkumpul di satu tempat bersama-sama untuk beribadah, terus kehidupannya kita kayak bisa di-pause dulu. Kita kayak ada di mana gitu yang bisa di-pause dulu. Enggak, kan kehidupan tetap berjalan. Sepanjang kehidupan berjalan, kalau kita terpaku dengan cara-cara yang seperti tadi,
pertanyaannya, bagaimana kita dapat beribadah? Bagaimana kita dapat tetap terhubung dengan Tuhan? Oleh sebab itu, ibadah sejati harus terjadi dengan sadar dan kita lakukan setiap hari. Kita lakukan setiap hari, kita bertemu banyak orang. Saya ketemu dengan Jay, saya ketemu dengan James, saya ketemu dengan Rehan, saya ketemu dengan banyak orang. Kita ketemu dengan banyak orang sehari-harinya. Nah, bahasanya sekarang, ya bahasa di generasi saya saat ini, generasi saya yang saat ini, bahasanya yang kalau kita ketemu sama Jay, vibe-nya oke banget, cacah vibe-nya Pak. Siap. Nggak, maksudnya kan waktu kita ketemu sama orang, kayak misalnya, nanti sebentar saya akan ketemu dengan Owen. Pas bilang Owen, gambaran saya akan muncul lapangan, bola, sport. Pas bilang Jay, pas bilang Rehan, pas bilang Tante Eng, pas bilang Om Dance, bilang siapa aja dari kita, pasti kita punya gambaran-gambaran yang muncul. Nah, kalau gambaran-gambaran itu muncul kenapa? Keluar karena orang berinteraksi dengan kita sehari-hari. Orang ada dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat respon kita di kehidupan kita. Orang melihat respon kehidupan kita, orang lihat apa? Nah, karena orang melihat dari respon kehidupan kita, mereka jadi bisa mendefinisikan sesuatu. Mereka jadi bisa menggambarkan sesuatu dari kehidupan kita. Sepanjang ini tadi, nafasnya kita menceritakan tentang kasihnya, berarti kan orang bisa melihat Kristus dari kehidupan kita. Orang bisa merasakan spirit yang berbeda. Vibe-nya beda, bos. Kalau misalnya kita masuk di pergaulan, terus teman-teman ada yang lagi kurang-kurang beres. Istilahnya kurang beres. Kayaknya berhenti maki dulu karena ada Jay mau datang. Kayaknya kita kalau lagi main lagi agak curang-curang kayak gini, kayaknya kita berhenti aja dulu. Kita harus main dengan sportif, dengan baik, karena di klub sebelah itu Owen juga main loh. Nah, maksudnya kita sadar, kehadiran kita akan bawa satu dampak yang berbeda. Ya, katakanlah kalau orang suka pakai kata atmosfer. Boys, waktu kita datang, atmosfer berubah. Kenapa berubah? Karena ada jampi-jampinya. Enggak, bukan. Karena tadi yang dibilang, kita datang dengan kehadiran Kristus. Kita datang dengan penyertaan Tuhan. Kita datang bawa suatu hal yang berbeda. Nah, kalau kita datang bawa satu hal yang berbeda, tentu saja kehidupan kita akan bawa warna yang berbeda, akan bawa vibe yang berbeda. Orang kalau ketemu kita jadinya kayak kita berbicara yang baik-baik, kita berbicara yang positif. Sekarang kan hari-hari ini kata-kata positif lagi sensitif, tapi kita kan tetap mengerjakan hal-hal yang positif. Kita tidak menuju pada positif yang negatif. Bagaimana itu positif yang negatif? Siap. Tidak. Tapi waktu orang berjumpa dengan kita, waktu orang bergaul dengan kita, orang melihat ada hal-hal yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Karena fokus kita sudah tertuju bahwa ibadah sejati terjadi di kehidupan kita. Ibadahnya kita terjadi dalam perjalanan kita setiap waktu. Enggak tunggu di gereja. Enggak tunggu hari Minggu. Enggak tunggu lagi di komunitas. Bos, bangun, jangan tidur terlalu miring. Pintu gereja banyak yang tertutup, tapi pintu hati tetap terbuka dan terhubung dengan Tuhan. Siap. Bangun. Hari Minggu banyak aturan-aturan sudah dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi tiap saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan tiap saat kita bisa berjumpa dengan siapa aja. Keputusan ada di tangan kita. Apa yang akan kita lakukan? Dampak apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita tularkan buat orang lain? Kehidupannya siapa yang akan kita tampilkan dari dalam kehidupannya kita? Kehidupannya Maradona kah? Kehidupannya siapa? Lionel Messi kah? Atau kehidupan Kristus? Siap. Fans istilahnya fans boleh ada. Fans boleh banyak. Kita bisa ngefans buat siapa aja. Tapi pastikan yang kita jadikan teladan cuma satu. Siapa itu? Yesus.
Siap. Waktu kita meneladani gaya hidup Yesus dari kehidupan kita, sudah jelas dan sudah tentu bahwa kita sedang memberikan gambaran Kristus. Kita sedang masuk dalam ibadah yang sejati. Hal itu terus-menerus kita lakukan. Terus-menerus kita lakukan. Terus-menerus kita lakukan. Akhirnya dia tercipta menjadi satu budaya dari kehidupan kita. Kehidupan kita sekarang punya budaya. Budaya apa? Budaya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena ini K-nya di belakang kingdom jadi bersemangat berbicara tentang kerajaan. Saudara-saudara masih bisa mengikuti saya sampai sejauh ini dengan baik? Siap. Kita akan selesai mungkin jam 5 subuh sebentar karena saya lihat saudara-saudara sangat bersemangat. Siap. Waktu kita terus mengerjakan budaya kerajaan lewat kehidupan kita. Waktu kita terus membawa dampak Kristus lewat kehidupan kita. Orang akan dengan cepat untuk melihat kehidupan Kristus dari kehidupan kita. Orang tidak perlu susah-susah lagi sekarang. Mesti kayaknya bagaimana, Dik? Kita dapat gambaran sekarang agak susah. Hari-hari ini kalau boleh izinkan saya berkata-kata bahwa Indonesia sedang krisis pemimpin. Kenapa saya berbicara demikian? Banyak pemimpin tapi kurang pemimpin yang memimpin dengan integritas. Maksud saya mengatakan demikian bahwa saya lagi berbicara di hadapan generasi. Ini selalu saya ulang-ulang kalau saya bicara di hadapan generasi. Berarti saya sedang berbicara kepada para pemimpin-pemimpin yang akan bawa dampak baik di kehidupan kalian, di komunitas kalian, di pergaulan kalian, dan juga di negara ini tentunya. Nah, kebetulan kita lagi masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan dari negara yang kita cintai, Indonesia. Siap. Kenapa saya berbicara demikian? Tadi, tunggu sebentar. Saya menuju kepada chat. Mana chat tadi? Ini dia. Tadi katanya Owen, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kan kita tahu bahwa kehidupan kita sudah ditebus dari kerajaan kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dari hamba bukan kebenaran kepada hamba kebenaran. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita dimerdekakan karena kemerdekaan Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan hari-hari ini? Charles. Kelihatannya Om Charles lag. Iya, jaringannya Om Charles nggak bagus. Kok cuma jadi saja tuh maksudnya? Masuk Ji. Ini apa cerita minggu ini? Kita lanjut lagi. Siap, recording in progress. Kenapa tadi saya katakan bahwa kita lagi masuk dalam bulan kemerdekaan dari negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Siap, bulan Agustus ini. Artinya kita tahu, tadi Owen katakan di situ bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kan kita udah tahu bahwa kehidupan kita sudah ditebus dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan terang yang ajaib. Kita hidup dalam pemerintahan Kristus atas kita. Kehidupan kita dimerdekakan karena kebenaran Kristus, bukan karena yang lain.
Nah, dengan demikian biasanya kalau di bulan-bulan Agustus kan kita suka ketemu, entah yang di sekolah, entah yang di kantor-kantor. Mari kita mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan melakukan ini dan melakukan itu. Nah, pertanyaannya kalau buat kita yang hidupnya dimerdekakan sebagai hamba kebenaran, apa yang kita isi hari-hari kehidupan kita sekarang ini? Kemana arahnya kita? Siap. Kita sudah berbicara cukup panjang, tapi kayaknya belum ada bahas-bahas ayat dari tadi, Kak. Siap. Nanti tidak ini kalau belum pakai ayat ya. Siap. Kita berbicara dari Roma pasalnya yang ke-12. Nanti teman-teman boleh baca Roma pasalnya yang ke-12 itu dari ayat 1. Ya, Roma pasal 12 boleh baca di rumah, silahkan. Tapi saya spesifik berbicara tentang, ini dia tadi. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Siap. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita udah tahu Warriors, dari tadi kita udah bahas bahwa ibadah kita yang sejati adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari menampilkan Yesus dari dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara bahwa kita sebagai hamba kebenaran, kalau kita berbicara bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus, maka sudah jelas dan sudah patut tujuannya itu, arahnya itu kemana kita mengisi hari-hari kemerdekaan kita saat ini. Sedap. Dimerdekakan dalam Kristus berarti kita mengisi dengan mengerjakan agenda Kristus dalam kehidupan kita. Tadi di awal sempat saya bahas menjelaskan tentang agenda. Nah, oke. Satu lagi. Dengan cepat teman-teman coba ketikkan di kolom chat. Apa sih kira-kira misi? Menurut teman-teman misi itu apa sih? Siap. Misi. Misi itu apa ya? Kalau menurut saya misi itu adalah, siap. Silakan teman-teman boleh ketik di kolom chat. Juga kalau coba kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, misi itu adalah perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus dalam bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dan sebagainya. Siap. J4, misi adalah tugas yang diberikan. J4, ada J, ada James. Kemudian 2J-nya lagi saya belum tahu. Nanti silakan dijelaskan. Ya, aman. Nah, misi juga dikatakan bahwa tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Itu teman-teman boleh lihat nanti kalau search di itu. Kalau kita googling sekarang kan udah bisa, semua apa aja informasi kita udah bisa dapat. Kita bisa lihat di situ. Misi adalah hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tugas yang diberikan. Hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Siap. Kita sudah, jadi tadi kita udah itu ya, kita udah misi itu mengutus. Siap. Biasa kalau dari rumput hijau, perspektifnya mereka agak berbeda ya. Mengutus. Masuk ke dalam, pastikan 3 gol di dalam. Diutus sama pelatihnya, pastikan 3 gol di dalam. Siap. Oke, kita kembali kepada ibadah kita tadi, kan ibadah yang sejati. Nah, kalau kita udah tahu bahwa kehidupan kita dimerdekakan oleh Kristus dan terus kita menceritakan tentang karya Kristus, tentang kasih Kristus lewat nafas kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan berulang-ulang sehingga itu menjadi satu budaya dari dalam kehidupan kita. Maka ibadah itu tadi kita katakan bukan lagi tentang rutinitas. Ibadah bukan lagi tentang ritual-ritual agamawi. Tapi ibadah bagaimana cara kehidupan kita. Ibadah bagaimana kita mengisi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Gambar apa yang kita sajikan, teladan apa yang kita sajikan dari dalam kehidupan kita. Setiap kita dalam kehidupan sehari-hari kan pasti bergaul. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di awal. Kita punya komunitas sendiri, kita punya teman-teman pergaulan. Mungkin ada yang di sini ada grup WhatsApp-nya sama teman-teman SD-nya, SMP-nya. Nah, itu kan udah beda-beda jenjang. Terus orang kan pasti akan melihat, perasaan dulu waktu saya ketemu sama Rehan nggak gini deh. Rehan sekarang udah berbeda deh. Kok kenapa ya?
Pasti kalau orang menemukan satu perbedaan dalam kehidupan kita, orang seringkali akan bertanya, kenapa sekarang jadi beda ya? Nah, yang kita udah sepakati di sini bahwa perbedaan kita kan ke arah yang benar. Yang kita sepakati di sini sekarang bahwa perbedaan kita kan menuju ke arah yang baik, bukan menuju ke arah yang tidak baik. Kalau sudah jelas kita menuju pada arah yang benar, waktu orang bertanya, kenapa kamu sekarang begini? Di situ kesempatan kita untuk menjelaskan kenapa ada perbedaan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Saat ku jumpa dirinya. Asia, perjumpaan akan Tuhan selalu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa kok jadi berbeda sekarang? Saya ketemu suatu pribadi yang berbeda. Pribadi ini membawa suatu hal yang berbeda. Dia mengasihi saya tanpa syarat. Pribadi ini datang membawa satu dampak yang besar dalam kehidupan saya. Dia menerima saya apa adanya. Dia terima saya tidak pakai syarat ini dan itu. Dia tebus kehidupan saya. Dia perbaharui saya. Pola pikir saya dia perbaharui. Dia kasih saya begitu banyak hikmat. Dia kasih saya banyak kreasi-kreasi yang baru. Dalam dia saya merasa bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Saya dimerdekakan. Dulu saya merasa saya sebegini. Saya sebagai hamba, saya sebagai budak dari ketidakbenaran. Saya melakukan hal-hal yang sukanya saya. Sekarang tidak lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita beribadah bukan lagi dalam gedung gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-harinya. Saya ingat dulu kita di sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya. Asia, gereja adalah orangnya, kitanya. Jadi kita hari-hari ini, sekarang ini, waktu katakan peribadatan, dibatasi oleh ini dan itu, berkumpul kita di, pokoknya macam-macam lah. Kita nggak bisa terlalu banyak pergerakan. Kita tidak terpengaruh lagi dengan hal itu, karena ternyata kehidupan Kristus itu nyata dari kita. Ibadahnya kita itu tidak harus dalam satu tempat yang khusus. Kita harus begini. Kita bisa terhubung sekarang lewat aplikasi-aplikasi yang ada, lewat banyak hal kita bisa terhubung. Sejauh ini saya melihat bahwa saya bisa terkoneksi dengan begitu banyak orang di macam-macam tempat lewat banyak hal. Akhirnya sekarang orang bisa melihat kehidupan kita lewat banyak hal, lewat apa saja yang kita kerjakan. Siap. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tadi sudah jelaskan bahwa itu akan mengantarkan orang untuk membuat satu definisi tentang kita. Sepanjang mereka melihat bagaimana kita berespon sehari-hari, bagaimana kehidupan kita. Nanti kita, ini arahnya mau kemana nih? Siap. Mari kita lanjutkan. Di ayatnya yang kedua, masih Roma 12 tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayatnya yang kedua kan udah jelas banget. Ayatnya yang kedua udah katakan di situ bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sekarang karena kita membahas tentang ibadah. Sekarang waktu ibadah udah nggak bisa lagi ada di gedung gereja dalam sementara waktu ya. Untuk sementara waktu kita mendukung program pemerintah, kita tidak ada beribadah di gereja, tapi kita kan lewat online. Waktu kita berkomunitas, kita tidak bisa lakukan secara tatap muka, tapi banyak hal lain juga yang kemudian akan mendukung untuk kita bisa berjalan serupa dengan dunia ini. Tapi kan sudah jelas bahwa kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berubah. Dikatakan ini oleh pembaharuan budi. Tapi pola pikir kita berubah. Mata kita tertuju pada Kristus. Pola pikir kita, pola pikir Kristus. Alkitab juga mencatat kita perlu menaklukkan segala pikiran kita di bawah ke dalam pikiran Kristus. Siap. Nah, kalau memang hal-hal ini yang kita lakukan, tentu kelihatannya kita jadi agak berbeda.
Aduh, sekarang udah nggak enak ngomong sama dia. Kenapa? Kata dia sudah bertobat dan dia sudah mulai ya nggak bisa gaul dengan kita ya kayak dulu lagi. Nggak apa-apa. Udah jelas Alkitab katakan di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kayaknya Anda bukan dari dunia ini. Siap. Anda dari dunia yang mana? Dunia yang lain? Tidak. Tapi ada kuasa dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi berbeda dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Tadi Jay sempat nyanyikan itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Siap. Kita masih hidup. Tapi cara hidup yang lama udah kelar. Udah mati. Cara hidup kita yang di luar Kristus sudah selesai. Karena kita sudah tahu agenda kehidupan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Waktu dia menebus kehidupan kita, waktu dia memerdekakan kita, kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan apa yang Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita. Apa yang Tuhan agendakan untuk kehidupan kita. Nah, tadi berbicara tentang misi dan lain sebagainya. Saya suka dapat gambaran bahwa seperti ini. Misi kita mengerjakan agenda kerajaan, mengerjakan agenda Tuhan dalam kehidupan kita, mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dalam hal kita mengerjakan misi agenda kerajaan ini, dalam hal kita menyelesaikan agenda kerajaan ini, kita sebagai pelaksana. Pelaksana. Kenapa bicara pelaksana? Kalau kita berbicara tentang struktur kantoran, kita berbicara tentang struktur organisasi, ya oke, katakan struktur organisasi. Buat teman-teman kita lebih familiar kayaknya tentang struktur organisasi. Kan ada ketua, terus biasa ada wakil, sekretaris, ada bendahara. Nah, kemudian ada juga sebagai pelaksana tugas dan lain sebagainya. Tapi biasanya, ini tergantung. Biasanya dalam satu pertemuan dan lain sebagainya, yang punya hak bicara itu yang ketua, yang wakil, sekretaris, apalagi bendahara. Kadang-kadang kan bendahara bilang, oh, saya tidak mengizinkan ini terjadi. Nah, siap. Saya tidak akan mengucurkan dana ke sana, ini tidak terjadi. Siap. Tapi biasanya pelaksana tidak punya hak untuk berbicara. Nah, kalau kita berbicara tentang agenda kerajaan dan kita dikatakan bahwa kita sebagai seorang pelaksana, kayaknya begitu misi jatuh untuk kita, untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai pelaksana yang baik, kita kerjakan. Kita tidak tanya-tanya lagi, kita tidak negosiasi lagi. Tuhan tunggu dulu deh. Kayaknya menurut saya kalau saya mengerjakan itu tidak nyaman buat saya. Kayaknya menurut saya kalau saya harus mengerjakan ini, itu tidak sejalan dengan saya. Jangan lupa kehidupan kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sekarang sebagai hamba Kristus. Saya ulang lagi, kita sekarang sebagai hamba Kristus. Siapa hamba Kristus? Saudara dan saya. Hamba Kristus bukan bukan yang kalau hari Minggu khotbah di gereja. Hamba Kristus bukan itu yang mereka yang dikatakan sebagai pendeta. Hamba Kristus tidak. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari kerajaan yang gelap menuju kerajaan yang terang. Kita hidup dalam pemerintahan Kristus. Kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba Kristus. Nah, sudah jelas dan sudah tentu bahwa kehidupan kita mengerjakan apa yang Tuhan agendakan untuk kita. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa kita mempersembahkan hidup kita. Kembali tadi ke ayatnya yang pertama. Kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita berbicara di Perjanjian Lama, bagaimana mereka mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Dan kemudian kita melihat bagaimana Yesus datang. Yesus menyelesaikan semua tradisi-tradisi, semua ritual-ritual yang agamawi. Melepaskan hal-hal itu dan kita tertuju kepada yang esensi, yaitu mengerjakan apa yang Yesus teladankan buat kehidupan kita. Melakukan apa yang Yesus tetapkan untuk setiap kita lakukan. Dalam hal ini kan teman-teman yang ada di sini, panggilan kita berbeda. Masing-masing berbeda. Masing-masing mengenal apa yang ada dalam kehidupannya, apa yang dia harus kerjakan. Kalau kita berbicara dari rutinitas, J dalam kehidupannya sehari-hari, pasti berbeda rutinitas kesehariannya dengan apa yang dilakukan Owen dalam kehidupannya hari-hari. Owen juga pasti berbeda dengan apa yang dilakukan Rehan. Berbeda apa yang dilakukan Faith, berbeda dengan dilakukan semua teman-teman Warriors, kan kita akan berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda?
Itulah ajaibnya dan hebatnya Tuhan kita yang mendesain kita berbeda-beda. Katakan kita bersaudara berapa? 4, 5 orang. Satu dengan yang lainnya cenderung untuk sama, itu enggak. Mirip ada, sama enggak. Tuhan begitu ajaib dia menciptakan kita. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada, hal-hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, kalau dia digabungkan menjadi satu, itu akan seperti satu puzzle yang membentuk tentang gambar Kristus. Tapi waktu dia menyebar ke masing-masing, ada dalam pergaulan, ada dalam kehidupan kita masing-masing, dia bawa potongan-potongan yang tersendiri. Tapi dari potongan-potongan masing-masing ini menceritakan juga tentang Kristus itu tadi yang ada dalam kehidupan kita. Dari potongan-potongan ini yang menyebar, terus mengaplikasikan kehidupan Kristus. Orang banyak melihat Kristus lewat kehidupan kita. Waktu kita terhubung secara komunal, kita terkumpul bersama, kita masuk dalam satu pergerakan bersama, orang akan melihat dengan sangat jelas gambaran Kristus itu tadi. Ini kita berbicara konteks ibadah. Waktu orang ada kayak lihat di gerejanya mereka. Wah, mereka betul-betul begitu menikmati Tuhan. Mereka betul-betul begitu. Wah, mereka beribadah dengan. Tapi waktu situasi sekarang, kita ada di rumah masing-masing. Kita terpisah satu sama lain. Waktu kita berkumpul secara utuh kan, berarti jemaat, keseluruhan jemaat yang melihat bagaimana kehidupan kita. Tapi waktu kita terpisah, kita ada di rumah masing-masing, bukan cuma jemaat yang melihat kehidupan kita, yang melihat respon hidup kita hari-hari ini. Orang banyak melihat respon hidup kita. Orang banyak melihat kehidupan kita saat ini. Tapi mereka melihat secara terpisah-pisah. Melihat secara terpisah-pisah, tapi tetap gambar apa yang mereka lihat? Gambar Kristus. Tetap gambar Kristus. Kenapa gambar Kristus? Karena itu yang kita lakukan dari kehidupan kita menjadi satu budaya yang sehari-hari kita kerjakan. Nah, kan tadi berbicara tentang pergaulan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Masihkah kita punya hubungan yang bisa kita nikmati dengan Tuhan hari-hari ini? Atau sekedar aja? Jangan salah. Ibadah secara bersama hari Minggu, secara tatap muka, sementara waktu udah lagi di pending dulu. Kita jadinya beribadah dari rumah masing-masing. Jangan salah, kalau mau tunggu untuk nanti saya baru bisa betul-betul menikmati penyembahan waktu kita lagi rame-rame, waktu semua, wow, pokoknya alat musik lengkap, kita ada di gereja, kita secara bersama-sama, itu saya sangat menikmati. Pertanyaannya, waktu sekarang kita di rumah masing-masing, kita masih bisa menikmati Tuhan atau tidak? Kita masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak? Mendefinisikan cara-cara itu, masing-masing orang punya cara yang berbeda. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana hubungan kita hari-hari ini dengan Tuhan? Kalau kita punya konteks ibadah masih itu tadi. Ibadah yang dilakukan hari Minggu. Ibadah hanya waktu kita bersama-sama. Ibadah waktu kita duduk, diam, tenang, dan khusyuk. Enggak, kita kan udah nggak berbicara itu lagi. Kita udah berbicara respon kehidupan Kristus dari kehidupan kita. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, hal-hal ini yang mengantarkan kita pada respon yang berbeda dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita sudah punya pemahaman yang berbeda. Kenapa pemahaman kita berbeda? Karena pengenalan kita juga berbeda. Kita menikmati ibadah kita karena pengenalan kita akan Tuhan. Kita udah nggak lagi di posisi yang, aduh, saya mau beribadah kepada Tuhan karena begini. Semua yang saya minta Tuhan kasih. Aduh, saya mau beribadah sama Tuhan karena saya dapat cuan banyak. Saya mau beribadah sama Tuhan karena saya lagi naksir-naksir sama dia. Oh, kayaknya oke banget. Saya beribadah ke gereja supaya dia lihat. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak pergi ke gedung gereja terus tidak ketemu, terus apa yang kita mau buat? Kalau kita masih mau tinggal di situ, kita masih mau tinggal dengan pemahaman-pemahaman itu di hari-hari ini, apa yang kita mau buat? Apa esensi dari ibadah yang kita dapat dan kita pegang? Sekarang semua zamannya serba online. Kita mau apa aja bisa. Kita mau makan, katakan ayam goreng Wijen dari Ada Rasa, kita tinggal itu aja, masuk di aplikasi aja, dia bisa datang ke rumah. Kita mau minum kopi, kayak kita mau ngapain aja bisa. Kita tinggal googling aja, kita tinggal masuk ke aplikasi, semua yang kita mau bisa datang ke rumah.
Tapi bagaimana caranya untuk mereka datang ke rumah? Kita mesti ketikkan alamat kan. Masukkan alamat kita supaya apa yang kita inginkan bisa dibawa sama petugas menggunakan aplikasi untuk tiba ke rumah. Siap. Sekarang. Ada yang lebih canggih daripada itu. Ada yang lebih hebat daripada itu. Hebat dan canggihnya dia mengalahkan teknologi. Tapi dia tetap cemen kalau kita sudah berurusan dengan satunya lagi. Apa mengalahkan teknologi? Masalah tekanan, sakit penyakit, dia lebih hafal alamat rumahnya kita daripada sekedar aplikasi-aplikasi online. Pertanyaannya, kalau kita masih mau tetap tinggal dengan pemikiran ibadah yang seperti tadi di awal kita bicarakan. Terus, kalau dia datang, kita mau bilang apa? Tuhan kok begini? Atau kayaknya enggak, Tuhan kasih saya sakit ini supaya saya rendah hati. Siapa ajar? Tidak. Bangun, jangan tidur terlalu miring. Tidak. Masalah boleh datang ke rumah kita, tekanan boleh datang ke alamat kita, tanpa kita undang, sakit atau apapun itu boleh datang ke tempatnya kita. Tapi yang bikin kita berbeda dalam hal kita meresponi hal-hal itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Makanya saya tanya tadi, bagaimana hubungan kita, bagaimana pengenalan kita, menurut kita ibadah itu apa? Ibadah yang sejati itu bagaimana? Kalau kita sudah sampai pada posisi ini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah kita yang sejati. Pertahankan, konsisten kerjakan itu. Karena begitu macam-macam pencobaan datang, begitu tekanan-tekanan datang, begitu masalah datang, nggak apa-apa. Kita bisa tetap menyelesaikan, melewati, menjalani hal-hal tersebut dengan apa? Dengan penyertaan Tuhan yang besar. Kita bisa terus melakukan hal-hal itu. Kenapa kita bisa melakukan hal-hal itu? Karena itu tadi, ada kuasa dari kerajaan yang tidak tergoncangkan masuk dalam kehidupan kita. Supaya kita memancarkan terang Kristus dari kehidupan kita. Hal-hal ini juga ini tadi yang bawa satu perbedaan. Orang kemudian lihat, kayaknya dulu dia kalau ada masalah tidak seperti ini. Dulu dia kalau ada masalah larinya ke miras. Miras adalah minuman keras. Minuman keras adalah air putih yang dimasukkan ke dalam kulkas dan menjadi es batu. Bukan. Kita tahu miras itu apa. Sekarang kita kalau ada masalah, dia kalau ada masalah dulu curhat di media sosial. Supaya begitu banyak orang datang dan lihat dia dan mereka kasihan sama dia. Sekarang tidak. Masalah datang, tekanan datang, kita tahu. Kita harus kemana? Kita harus pergi kemana? Dia sejauh apa? Dia tidak jauh, dia hidup ada dalam kita. Karena dia selalu berbicara dari dalamnya kita. Sepanjang apa? Sepanjang kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini tidak. Di sini tidak. Tapi di tayangan saya yang sebelah, maksudnya bukan toko lain. Kita terhubung di Zoom. Saya siarkan juga di sebelah. Kalau mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang sedang melihat dan mendengar dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk, mari kita terima dia. Mari kita izinkan dia berkuasa dalam kehidupan kita. Benar-benar menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Setelah itu kan kita udah tahu kalau di sini kita mempersembahkan hidup kita. Kita menjalani hari-hari kehidupan kita udah beda. Udah nggak sama kayak dulu lagi. Udah tidak pakai cara-cara yang lama. Cara ibadah sudah berbeda. Cara belajar sudah berbeda. Cara bekerja juga sudah berbeda. Ya kali caranya kita menjalani kehidupan masih terus sama seperti yang dulu. Waktu kita belum dipimpin Kristus. Hello. Semua sudah berubah. Pasti kita punya cara yang berbeda sekarang. Cara yang baru sekarang. Normal yang baru. Normal yang baru bagaimana? Hidup dalam tuntunan Kristus. Hidup dalam apa yang Kristus tetapkan untuk kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita mulai kerjakan sejak muda kita udah tahu. Tujuannya saya bikin ini untuk apa? Selalu ada dasarnya. Kenapa saya kerjakan ini? Generasi muda, apalagi namanya warriors. Warriors sudah tahu. Kenapa saya kerjakan ini? Tujuannya untuk apa? Kalau saya bikin ini, keuntungannya apa?
Kadang-kadang kan keuntungannya buat kita tidak. Tapi keuntungannya supaya Kristus terpancar dari kehidupan kita. Kadang-kadang ada hal yang kita lakukan nggak enak buat kita. Dia punya beda tuh, enaknya beda dengan gelas yang Tante Eng lagi angkat. Itu beda. Itu beda. Dia tidak beda karena bedanya karena begini. Waktu ya kita sering di sini ya, sering terputar-putar di sini. Waktu orang menyakiti kehidupan kita, waktu orang berbuat curang dalam kehidupan kita, waktu orang mengkhianati kita, orang membohongi kita. Kalau saya dulu, kalau saya dulu tidak, sudah nggak pakai bahasa itu lagi, tidak pakai kata pengantar itu lagi. Kalau saya dulu, saya yang sekarang, waktu saya dilakukan seperti demikian, saya memancarkan terang Kristus keluar. Saya tetap mengasihi dia. Saya tetap memancarkan yang baik. Saya tetap punya kata-kata yang membangun buat dia. Dia sakiti saya. Dia hianati saya. Dia tipu saya. Pokoknya banyak hal yang dilakukan buat saya. Tapi sekarang kita punya respon beda. Respon kasih Kristus. Kita berbicara yang berbeda. Kenapa begitu tadi? Ya jelas, waktu kita lagi ngomong-ngomong tentang Roma 12 ini ayat yang kedua. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan tetapkan buat kita kerjakan. Tapi waktu kita datang dan kita hidup di muka bumi ini kan untuk merepresentasikan kerajaan yang tidak tergoncangkan di muka bumi. Jadi kita sebagai perwakilan kerajaan, kehidupan kita merepresentasikan Kristus, meneladani Kristus. Kita berbicara hampir 1 jam, masih 5 jam lagi dan kita akan selesai. Kuatkan hati saudara-saudara sekalian dan teguhkan. Kita akan melanjutkan lagi. Siap? Enggak. Kita nggak akan lama-lama. Kita akan segera mengakhiri. Dengan ini. Pohon yang baik akan dikenal oleh buahnya. Pohon yang baik selalu dikenal dari buahnya. Makanya saya bilang tadi, kehidupan kita akan dikenal orang dari karakter kita sehari-hari. Kita mau punya potensi sebaik apapun, kita mau punya talenta sebagus apapun, tapi kalau tidak dilakukan, dijalani, tidak dikemas sih, kalau dikemas beda deh. Tapi kalau kita tidak jalani dan lakukan dengan karakter Kristus yang hidup di dalam kita, sia-sia aja. Kita butuh begitu banyak tenaga yang besar yang harus kita kerjakan untuk menutupi setiap hal yang bolong-bolong. Jadinya kan tambal sulam. Tapi sepanjang karakter Kristus yang menguasai kehidupan kita, sepanjang kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sepanjang kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, pasti akan bawa dampak yang berbeda. Orang mengenal kehidupan warriors karena isi kehidupannya tentang bagaimana Kristus berkarya dalam kehidupannya. Orang melihat kehidupan warriors, mereka masih muda, tapi keputusan-keputusan yang mereka buat kayaknya tidak sesuai dengan umurnya. Kenapa begitu? Iya, karena hikmat Kristus turun dalam kehidupan warriors. Tapi mereka kan ya ada yang mungkin lebih banyak berurusan dengan entertainment, ada yang mungkin lebih banyak berurusan dengan pendidikan, ada yang dengan olahraga. Tapi kenapa mereka begitu? Bukan tentang rutinitas yang kita kerjakan hari-hari. Saya kalau bicara rutinitas maksudnya aktivitas kita sehari-hari, bukan tentang itu. Tapi tentang pengenalan kita masing-masing akan Kristus. Dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situ yang buat respon dan tindakan teman-teman warriors berbeda daripada yang biasa-biasanya. Dari situ waktu orang melihat kayaknya mereka anak-anak muda. Jangan salah bos, ini anak-anak muda yang berbeda.
anak-anak muda yang berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ini anak-anak muda yang pikirannya dipenuhi dengan hikmat Kristus. Maka dari itu mereka punya respon yang berbeda. Maka dari itu kayaknya enak banget ya kalau kita ngobrol sama mereka. Vibe-nya lain, bos. Mereka beda banget. Tetap gaul, tetap asik, tapi terkontrol, tertata. Tahu waktu kita masuk dalam pergaulan, untuk apa tujuannya kita ada di situ. Tahu waktu kita ada di tengah-tengah orang banyak, untuk apa kita ada di situ. Kita terus memancarkan terang Kristus, memberikan teladan Kristus dari kehidupan kita sehari-hari. Saya selesai sampai di sini karena kita sudah tahu bahwa ibadah kita yang sejati adalah, kita tutup lagi dengan itu tadi kan, satu gambaran terakhir tentang ibadah yang sejati, diulang yang awal tadi. Mempersembahkan hidup untuk terus berjalan dalam kebenaran Kristus yang dapat dinikmati orang banyak. Kita persembahkan kehidupan kita untuk terus berjalan. Kalau Alkitab mencatat, mereka berjalan makin hari, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, makin lama, makin kuat. Badai datang, masalah datang, semuanya datang, tapi kita tetap kuat. Karena kita meresponi hal-hal tersebut dengan penyertaan Tuhan. Makanya saya katakan di sini bahwa kita memilih untuk memberikan hidup terus berjalan dalam kebenaran Kristus dan dinikmati orang banyak. Mereka lihat kehidupan warriors, mereka lihat kehidupan Kristus. Saya selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Izinkan saya berdoa sebentar buat teman-teman warriors. Siap. Tuhan, hambamu selesai berbicara sampai di sini, tapi terlalu percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dan berkarya dalam kehidupan setiap kami. Hambamu terbatas dalam mengkomunikasikan segala sesuatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong setiap kami. Dalam kehidupan setiap generasi muda ini, setiap warriors, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, tetap tangan Tuhan memelihara, tetap penyertaan Tuhan sempurna. Mata mereka tetap tertuju kepada Kristus, memahami akan kehendak Kristus dari dalam kehidupan mereka. Sedari dini, sejak muda, mereka tahu akan tujuan-tujuan apa yang mereka lakukan dari kehidupan mereka, membawa dampak kehidupan Kristus di kehidupan teman-teman warriors. Dalam nama Tuhan Yesus, ku memberkati setiap pemimpin-pemimpin di masa depan, pemimpin-pemimpin muda yang ada bersama-sama di tempat ini. Mereka naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka terus membawa terang Kristus dimanapun teman-teman warriors berada. Baik dalam pendidikan, dalam aktivitas, dalam kehidupan bersama dengan orang tua, dalam apa saja yang mereka lakukan dan kerjakan. Terus panjang kehidupan mereka, nafas kehidupan mereka, menceritakan tentang kasih Kristus yang besar dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap. Thank you, Kak Charles. Terima kasih Kak Charles.